Mas. Selamat malam, pria-pria MC, puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih berikan waktu, kesempatan kita sama-sama kembali untuk berfellowship, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan hal yang kebetulan kita bersama-sama malam hari ini, tapi ini satu anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan waktu, kesempatan untuk kita sama-sama kembali memuji, menyembah Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan mengenai nasib ataupun takdir. Tadi saya lihat di grup AMC udah ada yang searching ya, Bro Bunhau, mengenai takdir katanya nggak ada di firman Tuhan. Tapi nanti kita akan coba lihat, di Alkitab nggak ada katanya. Tapi kita akan lihat nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas ya. Kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya yang akan disampaikan malam hari ini. Eh, Host nanti akan dilayani oleh Bapak Rafi, Bro Rafi, dan saya sebagai moderator. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, menyembah memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah malam hari ini, mari sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan masih berikan waktu, kesempatan kami malam hari ini untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, beribadah, walaupun melalui Zoom, Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa urapan Kau hari tengah-tengah kami, biarlah kami boleh dilawat Tuhan, disertai Tuhan, supaya apa yang kamu sampaikan tersampaikan kepada kami semuanya. Kau memberkati hamba-hambamu yang akan melayani malam hari ini, baik hambamu sebagai moderator, baik Raffi yang jadi host, pimpin pujian, dan juga Bapak Pendeta Lukas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, kau berapi kami semuanya, dan Bro Yusman juga yang akan jadi host kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kau. Kau pimpin kami semuanya, ibadah ini dari awal pertengahan sehingga sampai selesainya. Biarlah kuasa urapan kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya langsung aja kepada Bro Raffi, silakan. Terima kasih. Selamat malam semua Bapak yang dikasih Tuhan. Langsung aja kita akan angkat pujian kita. Angkat pujian indahnya kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur selama ku berterima setia tak pernah berubah. Sungguh ku bersyukur ku berterima kasih setia tak pernah berubah. Putus-putus. Semua yang Tuhan bersama boleh mati hanya kasih seperti sehabis jalan. Tuhan, sungguh ku bersyukur
Air hidupku selama ku berterima kasih. Setia pernah beri ku ada hari ini baik dan terabaikan itu semua yang ku alami selama ku lewati hanya kasih Tuhan seperti batu sehabis hujan. Sungguh ku bersyukur hidup selama ini. Aku berterima kasih setia yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini ada Tuhan bagi Tuhan baik dan semua yang Tuhan bersama lewati hanya kasih Tuhan seperti pelatih. Ku ada hari ini karena Tuhan baik yang amat baik itu semua yang ku alami sama ku lewati hanya kasih Tuhan seperti pelatih. Ku ada hari ini karena Tuhan baik yang amat baik itu semua yang ku alami bersama ku lewati hanya kasih Tuhan seperti pelatih. Hanya kasih Tuhan seperti pelatih. Hanya kasih Tuhan seperti sehabis
Chat. Kasih Bapak, kami ucap syukur pada saat malam hari ini. Kasih. Kami langsung juga Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu, memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami siapkan hati kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Atau selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Bro Raffi, pujian penyembahannya. Walaupun putus-putus, tapi kita percaya bahwa kita bisa melihat. Ya. Oke, langsung aja kepada Bro Lukas. Pak Lukas, silakan. Apa yang mau sampaikan dari firman Tuhan malam hari ini mengenai nasib ataupun takdir? Silakan, Pak. Puji Tuhan. Oke, selamat malam. Dengeran suara saya, Bapak ya? Kedengaran, Pak? Mas Jelas, ya? Pak. Baik. Puji Tuhan, selamat malam para pria-prianya Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih. Pertama-tama pasti sama Tuhan, karena Tuhan kasih kesempatan saya untuk kembali sharing firman Tuhan. Untuk Bapak Gembala juga terima kasih. Untuk koordinator AMC juga Bapak Heki terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing firman Tuhan. Bagaimana kabarnya nih Bapak-Bapak? Acungi dulu jempolnya dong. Wah, dahsyat. Puji Tuhan ya, biarlah malam hari ini kita terus bersuka cita ya. Karena apa? Karena saya percaya bahwa karya Tuhan akan terus membentuk kehidupan kita gitu ya. Apalagi kita sebagai pria-prianya Tuhan, saya percaya seorang pria adalah seorang yang akan memberikan keputusan, ya seorang pria yang akan memimpin keluarganya. Dan saya percaya Tuhan akan terus memakai kita para pria-pria Tuhan supaya tetap berkemenangan dengan Tuhan ya. Baik, malam hari ini tema yang luar biasa sebenarnya ya, tentang uh, nasib atau takdir. Wah, luar biasa ini. Berat juga nih. Gitu. Tapi oke, kita akan sama-sama belajar lah ya. Saya juga belajar, kita semua belajar. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita mengerti tentang tema ini. Baik, Bapak-Bapak, beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton satu film. Di sana ada satu ibu-ibu yang memang dia nggak tahu sudah kebiasaan atau gimana ya. Dia itu selalu datang kepada seorang peramal gitu ya. Untuk apa? Untuk mengetahui nasib dari anaknya. Jadi dia terus aja datang ke tempat yang ada seorang ibu-ibu peramal dan dia nanya gimana ya nasib anak saya ke depan, gimana ya takdirnya dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita kalau saya lihat dari film itu dan lucu juga gitu ya, peramal itu sengaja dia terus membohongi si ibu ini. Ada satu ketika dia, aduh uang habis dia kekurangan makan segala macam. Akhirnya dia pura-pura ke ibunya telepon, saya merasakan katanya ada aura jelek gitu di anak kamu, so datang ke sini. Nanti di Terawang, akhirnya datanglah, ditipu lah gitu ya. Jadi si ibu-ibu ini terus ngasih uang ke peramal itu. Peramalnya keenakan dan meramal, padahal dia tebak-tebakan sama nasib anak itu. Saya rasa ini memberikan gambaran juga tentang apa yang ingin saya bicarakan kesempatan malam hari ini. Tentang nasib, tentang takdir, dan pandangan kita sebagai anak Tuhan. Gitu ya. Ketika saya mendengar tentang kata nasib ini, tentang takdir ini, seperti ilustrasi gambaran tadi yang saya ceritakan di awal, seringkali dikaitkan dengan sebuah keingintahuan. Kalau bahasa gaulnya itu kekepoan gitu ya. Kenapa saya katakan itu? Karena faktanya terjadi bukan hanya di film. Banyak orang yang memang berusaha untuk mengetahui nasibnya, mengetahui takdirnya, masa depannya seperti apa. Jelas kalau kita lihat, saya pun waktu itu pernah melewat ke Sudirman Street ya, sebelahnya ada yang menawarkan jasa peramal dan sebagainya gitu ya. Ini sudah merupakan fenomena yang nggak asing gitu. Banyak orang berusaha sekali lagi kepo tentang masa depannya, tentang nasibnya. Banyak orang berusaha untuk membaca, hobinya membaca ramalan-ramalan bintang. Hobinya bertanya ke peramal-peramal, hobinya baca garis tangan dan sebagainya. Dan tidak lain mereka kepo gitu ya, ingin tahu tentang masa depan mereka. Dan mereka berharap
harapan mereka gitu ya, nasib yang diramalkan itu baik buat mereka, sehingga mereka semangat gitu ya, menjalani kehidupan mereka gitu. Karena kalau tidak baik gitu ya, mereka akan berusaha seperti ibu-ibu yang saya ceritakan tadi dalam film. Itu pun terjadi di dunia nyata. Mereka akan berusaha menemui orang pintar, orang yang bisa meramal, untuk istilahnya mengadakan ritual-ritual untuk pengusiran bala dalam hidupnya gitu ya, supaya nasibnya baik. Gitu ya. Mungkin banyak sekali hal ini dilakukan mungkin orang-orang yang mungkin punya kepercayaan di luar kita orang-orang Kristen. Gitu ya. Karena wajar. Kenapa saya katakan wajar? Mungkin mereka punya kepercayaan, punya pemahaman yang seperti itu gitu ya. Tapi ironisnya ini Bapak-Bapak ya, ada juga anak Tuhan yang melakukan itu. Ini sayang sekali gitu ya. Makanya kesempatan malam hari ini harus dikupas tuntas. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan terhadap hal nasib, hal takdir ini gitu ya. Saya katakan tadi wajar untuk orang yang di luar Tuhan, mungkin mereka punya pemahaman dan kepercayaan seperti itu. Tapi ironis ketika anak Tuhan melakukan hal ini, kenapa saya katakan gitu? Karena kita harus mengerti bahwa sebagai anak Tuhan harus mengerti bahwa konsep yang namanya nasib atau takdir dalam Kristen itu murni adalah misteri, adalah kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Gitu ya. Kita harus paham dulu kalau kita berbicara nasib, kalau kita berbicara takdir, pasti hubungannya adalah misterinya Tuhan. Hubungannya adalah kedaulatannya Tuhan atas hidup kita. Gitu ya. Artinya gini, artinya tidak ada satu oknum pun yang dapat mengetahui yang namanya nasib atau takdir ini. Hanya Tuhan yang tahu. Dan ketika seseorang berusaha mencari tahu, kita mengatakan justru itu adalah kekejian begitu. Coba kita baca dulu. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-7. Harusnya Raffi yang buka ya. Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-7. Misalnya dikatakan gini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lanjut lagi ke Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 12. Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Baik, di sini dikatakan di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi pertenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jelas ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhannya, apa yang kita baca tadi dikatakan yang pertama di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7, bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan pengen tahu gitu ya, masa dan waktu itu nggak usah perlu tahu lah gitu ya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu dan yang di Ulangan pasal 18 dikatakan bahwa ketika kita berusaha untuk tanya, ketika kita berusaha untuk kepo akan nasib kita ke depan, masa depan kita yang sebenarnya adalah ranahnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Hati-hati ya Bapak ya. Ini hal-hal yang perlu kita pahami sebagai anak Tuhan. Saya pernah dengar satu kesaksian dan ini juga memberikan gambaran kepada saya bahwa ternyata peramal-peramal itu adalah penipu semua. Karena memang iblis menggunakan mereka untuk menipu kita. Dan ironisnya anak-anak Tuhan tertarik hal ini. Saya pernah dengar satu kesaksian tentang ini. Mantan saya dengar dia cerita tentang waktu bahwa dia itu dukun Chinese waktu itu, dan dia mengatakan bahwa dia bisa meramal orang. Setiap kliennya datang dia bongkar ya, padahal sebenarnya ketika kliennya datang, kliennya kan takjub gitu ya melihat kenapa orang ini bisa tahu identitas dia, tanpa dia kasih tahu segala macam, bisa tahu segala macam gitu ya. Dan dikatakan bahwa sebenarnya adalah di alam roh
si dukun ini tuh mencabut rohnya dari kliennya, dari si kliennya itu yang mengatakan semuanya itu kepada dukunnya. Jadi seakan-akan dia tahu apa yang dimiliki dan dialami oleh si kliennya ini. Sehingga, oh sakti ya, sakti dukun ini ya, dan mulai dia membohongi. Dan dia mulai mereka-reka, menebak-nebak apa yang terjadi dalam selanjutnya dalam kehidupan klien-kliennya ini. Seakan-akan istilahnya peramalnya tahu, padahal nebak-nebak. Gitu. Itu semua pekerjaan iblis. Mereka sengaja ingin menipu manusia agar mereka percaya tipuan-tipuan iblis ini gitu ya. Dan justru iblis ini akan menggiring mereka pada sebuah pilihan, pada sebuah keputusan-keputusan yang salah. Sehingga pasti akan lebih banyak nasib buruk menimpa mereka. Dan mereka mengatakan bahwa nasib saya buruk ya gitu. Padahal sedang ditipu oleh iblis. Karena kalau kita berbicara, tadi saya katakan statement tadi adalah ada keputusan, ada pilihan. Ternyata ada hubungannya loh, ada relevansinya ketika saya berbicara tentang pilihan, tentang keputusan. Karena sebenarnya kita sedang digiring oleh iblis karena kita membawa diri kita pada peramal, pada orang-orang yang memiliki kuasa kegelapan, yang ceritanya kita sedang dibaca nasibnya sama peramal itu, padahal sedang dibodoh-bodohi sama iblis, akan menggiring kita sehingga kita punya pemahaman yang salah dan kita mulai memutuskan hal yang salah, kita mulai memilih sesuatu yang salah karena apa? Karena digiring tadi sama iblis. Padahal belum istilahnya belum tentu apa yang dia kata itu benar, memang tidak benar gitu, bukan belum tentu lagi, pasti tidak benar. Saya akan tunjukkan nanti beberapa hal yang supaya kita sama-sama makin mengerti gitu, apa yang saya maksudkan di sini. Nah, kalau saya berbicara, kenapa saya berbicara mengenai sebuah, saya katakan tadi, keputusan atau pilihan? Karena gini, karena nasib seseorang itu terbentuk dari sebuah keputusan dan pilihan loh. Saya katakan lagi sekali lagi ya. Ternyata setelah saya pelajari, nasib seseorang itu terbentuk dari sebuah keputusan dan pilihannya sendiri. Kita akan sama-sama pelajari akan hal ini gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat apa dulu definisi dari yang namanya nasib atau takdir ini. Saya kemarin searching dan saya mendapatkan pengertian definisi secara kamus bahasa Indonesia ya. Dan di sana nasib dan takdir ini adalah dua kata yang sebenarnya berkesinambungan, di mana artinya di sana adalah sebuah ketetapan, sebuah ketentuan Tuhan atas hidup manusia. Artinya gini, ketika kita berbicara sekali lagi, ketika kita berbicara tentang nasib atau takdir ini, kita sedang berbicara tentang ketetapan mutlak Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, ketika kita berbicara nasib atau takdir ini, berarti kita sedang berbicara sebuah ketetapan, sebuah ketentuan dan rancangan Tuhan yang mutlak atas hidup kita. Dan kalau kita baca tadi di Kisah Rasul yang pertama itu ketujuh tadi, sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa ketetapan ini selain mutlak, tapi juga bersifat misteri. Makanya Yesus mengatakan di sana bahwa akan masa dan waktu tidak perlu tahu gitu ya. Kenapa? Karena itu misterinya Tuhan. Dan dari apa yang diungkapkan Yesus tadi bahwa kita tidak perlu mencari tahu tentang misteri itu gitu. Karena bagaimanapun usaha kita untuk mencari tahu, kita tidak akan pernah menemukannya. Karena itu adalah rahasia Tuhan gitu ya. Dialah yang menciptakannya dan berkeputusan untuk tidak memberitahukan kepada kita satu persatu, tidak. Itu udah keputusan Tuhan. Dimana udah nggak perlu tahu gitu ya. Nasib, takdir kamu di tangan Tuhan. Dan itu misteri yang nggak perlu kamu cari tahu. Kenapa? Ya jawabannya gini, ya jawabannya adalah itulah kedaulatan Tuhan, itulah keputusannya Tuhan. Dan pasti ada kebaikan di balik semua keputusan Tuhan itu buat hidup kita. Nah, tapi yang pasti, nah ini yang perlu kita tahu. Tapi yang pasti dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba kita lihat dulu. Dikatakan di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. 29 ayat 11. 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 29 ayat 11.
Bentar ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Nah, ini ayat yang sudah sering ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas secara di sana dikatakan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah sesuatu rancangan yang selalu baik dan selalu membawa damai sejahtera buat kita semua. Itulah yang kita imani, gitu ya. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang jangan jadi seorang yang kepo tadi, tanda kutip. Ya. Sehingga ketika kita kepo tadi, hati-hati, iblis sedang menggiring kita pada sesuatu yang pemahaman yang salah, yang membuat kita nggak percaya lagi tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus kita imani, yang harus kita pikirkan, bukan pikir gimana ya supaya saya tahu nasib saya ke depannya bagus atau enggak. Bukan itu yang dipikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang ajaib, rancangan damai sejahtera, rancangan yang selalu baik buat kita semua. Gitu. Itu yang harus kita imani. Karena kalau kita kekeh, kita kepo gitu akan nasib kita, yang sebenarnya tidak mungkin kita jangkau karena semua dalam kendalinya Tuhan. Kita akan berakhir ditipu oleh iblis. Percayalah itu. Nah, sekarang seperti statement saya tadi gitu ya, mengenai pilihan, mengenai keputusasaan. Nah, apa hubungannya nasib dan takdir ini dengan sebuah keputusan, dengan sebuah pilihan kita? Jelas berhubungan, Bapak-Bapak ya. Karena sekali lagi hidup kita ini sekali lagi digambarkan, selalu saya katakan setiap khotbah saya bahwa ingatlah bahwa hidup kita ini diberikan hak bebas oleh Tuhan. Hak bebas untuk memilih, untuk memutuskan sesuatu. Sekali lagi harus kita mengerti kalau Tuhan itu bekerja bukan dengan cara mengendalikan kita. Beda dengan iblis. Iblis itu merasuki dan mengendalikan. Tapi cara kerja Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan itu menyertai kita supaya kita memiliki respon, sekali lagi memiliki respon dan keputusan yang benar. Untuk apa? Untuk menerima rancangan Tuhan yang rancangan damai sejahtera tadi yang memang disediakan untuk kita semua. Coba kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 supaya kita semakin ada gambaran apa yang saya bicarakan di sini. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-17. Sebelumnya gini dulu, sebelumnya ke Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Coba kita lanjutkan dulu. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sorry. Nah, lanjutan dari yang tadi ya, lanjutan dari yang tadi dikatakan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, lanjut ke Yohanes 14 ayat yang ke-17. Ini saya ingin memberikan gambaran bahwa bagaimana cara kerja Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Yang pertama yang harus kita ngerti bahwa jangan pernah kepo dengan apa nasib dan masa depan kita. Percayalah, imani saja kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik buat kita, damai sejahtera yang sangat baik buat kita. Maka dari itu, kita harus mengerti dulu cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan menitipkan roh kebenaran ini, roh kudus, untuk membantu kita memiliki sebuah keputusan, memiliki sebuah pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat ya Yohanes pasal yang ke-14, ayat ke-17. Katakan yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas sekali di sana dikatakan bahwa Roh Kudus berperan dalam menyertai kita, bukan mengendalikan kita. Untuk apa? Untuk kita berjalan dalam sebuah keputusan, dalam sebuah pilihan yang benar dalam hidup ini. Maka dari itu, respon apa yang harus perlu kita berikan kepada masalah nasib dan takdir ini gitu ya.
Jelas sekali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, jangan kepo. Jangan pengen tahu. Karena jelas saya katakan tadi yang pertama, ketika orang pengen tahu, dia akan berakhir ditipu oleh iblis. Dia akan dibodoh-bodohi oleh iblis. Sehingga apa? Akan mempengaruhi pilihan dia. Akan mempengaruhi keputusan-keputusan dia. Karena jelas sekali Tuhan memberikan hak bebas untuk kita memilih sesuatu. Nah, Roh Kudus menolong kita, membimbing kita supaya kita memutuskan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hak bebas untuk kita, tidak mengendalikan kita. Sampai sini paham ya Bapak-Bapak apa yang saya maksudkan? Jadi intinya gini, pertama, percaya saja bahwa apa yang dirancangkan Tuhan itu selalu baik buat kita. Artinya apa? Tuhan merancangkan nasib dan takdir untuk kita semua adalah sebuah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang paling baik buat kita semua. Udah nggak usah pikirin bagaimana nasib kita ke depan jadi apa ya, nanti Tuhan bawa kita kemana dan sebagainya. Udah nggak usah pikirin itu mau urusan Tuhan, itu istilahnya gitu ya. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita harus lebih peka kepada Roh Kudus, sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita yang sedang menyertai kita, menolong kita untuk kita bisa memilih dan memutuskan sesuatu yang benar menurut apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau sampai salah, kalau sampai nanti ditipu oleh iblis, kita yang tadi berakhir pada nasib yang buruk tadi. Dan kita berpikir, wah nasib gua mah buruk ya, nasib saya mah buruk, padahal keputusan yang salah karena ditipu oleh iblis. Begitu ya. Intinya jangan kepo, percaya saja pada rancangan Tuhan yang selalu baik, sekali lagi ya. Nanti ke depannya dia mau membuat kita seperti apa, membuat kita jadi apa gitu ya. Itu sudah dirancang Tuhan. Pokoknya intinya pasti baik, intinya yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah gini. Bagaimana kita harus lebih peka dan intim dengan pribadi yang namanya Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam diri kita. Untuk apa? Sekali lagi, supaya setiap pilihan kita, setiap keputusan kita tidak salah. Sehingga saya percaya endingnya pasti kita akan menerima nasib yang sangat baik. Anak Tuhan tidak pernah ada dikasih nasib yang jelek. Nggak ada. Nggak ada nasib yang jelek. Semua dirancangkan baik. Makanya Tuhan menitipkan Roh Kudus supaya kita sekali lagi dibimbing untuk memilih jalan dan memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan tidak mau mengendalikan kita. Dia tidak mau menjadikan kita robot. Tapi Tuhan memberikan hak bebas untuk kita memilih dan memutuskan. Maka itu dia menitipkan namanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membantu kita mengerti bagaimana kita harus memutuskan sesuatu. Supaya apa? Supaya nasibnya akhirnya kita menerima rancangan baik yang Tuhan sediakan buat kita semua. Maka dari itu, bagaimana caranya kita bisa peka, ini penting. Jawabannya adalah gini. Selalu bangun hubungan. Ini selalu akan menjadi PR kita anak Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupan kita. Gak ada jawaban yang lain, karena memang itulah jawaban. Bagaimana kita harus berusaha membawa kehidupan kita intim dengan Tuhan. Karena seringkali bapak-bapak ini kurang intim gitu ya sama Tuhan. Sok malaweng gitu. Banyak-banyak yang doa teh banyak ibu-ibu gitu. Bapak-bapak mah sok malaweng kadang-kadang gitu ya. Mangkel gitu. Ini bahaya karena justru iblis tuh menyerang pembuat keputusan. Iblis menyerang pria-pria yang akan mempengaruhi keluarganya. Yang memberikan keputusan, yang memberikan pilihan untuk keluarganya, nahkodanya adalah pria. Dan justru iblis menipu ini, ingin para prianya hancur, ingin para prianya nggak peka sama Roh Kudus, sehingga mereka mudah ditipu oleh iblis, mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Nah ini PR buat kita para pria-pria, ya. Supaya apa? Sekali lagi bangun hubungan intim dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, sehingga makin lama makin peka dengan Tuhan. Belajar selalu punya respon seperti Daud. Selalu setiap keputusan kita, setiap apapun yang akan kita pilih dalam kehidupan ini, bertanya dulu sama Tuhan. Tanya dulu. Saya juga belajar akan hal ini. Saya
Saya nggak mau sampai, memutuskan sesuatu ini karena apa yang saya pikirkan, karena apa yang saya inginkan, enggak. Tapi saya mau belajar, Tuhan tolong saya. Setiap keputusan yang saya putuskan, saya mau berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan tolong kasih tanda, Tuhan tolong kasih damai sejahtera. Karena saya percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup saya pasti baik. Meskipun dalam mata saya, meskipun dalam pikiran saya kadang-kadang tidak baik. Tapi ketika kalau Tuhan suruh saya ke sana, saya percaya Tuhan akan merancangkan yang baik. Itu juga akan terjadi buat kita semua. Mari belajar bahwa diri kita, libatkan Roh Kudus dalam setiap pilihan keputusan kita. Dan sekali lagi ini perlu latihan. Latihan terus gitu ya. Perjalanan kita dengan Tuhan itu perlu latihan terus. Kenapa? Karena kita memerangi keinginan daging kita. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua. Bahwa diri kita memiliki gaya hidup ya, yang selalu akan senantiasa bekerja sama dengan Tuhan. Maka percayalah, rancangan damai sejahtera itu akan kita terima. Ya. Tidak, sekali lagi, tidak ada rancangan Tuhan yang jelek. Tidak ada rancangan Tuhan yang mencelakakan kita, kan? Yang ada adalah pilihan kita. Yang ada adalah keputusan kita yang salah. Sehingga membawa hasil yang buruk. Sehingga seringkali orang mencapnya bahwa so itu mah nasibnya buruk ya. Itu mah takdirnya buruk. Padahal bukan Tuhan yang memberikan keburukan buat dia. Karena dia ini nggak peka sama Tuhan. Sehingga keputusannya salah, pilihannya salah. Makanya nasibnya buruk. Gitu. Tidak mendapat apa rancangan Tuhan yang baik buat dia. Gitu. Saya percaya bahwa semuanya akan, sekali lagi, rancangan Tuhan baik dan akan membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang baik. Kitanya aja yang salah. Kitanya aja yang memilihnya salah. Gitu. Semua tergantung keputusan kita. Semua tergantung pilihan kita. Gitu ya. Bapak-bapak ya. Yalah, malam hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan akan mengingatkan kita lagi bahwa jadilah seorang pria yang peka dengan Tuhan. Jadilah seorang pria yang intim dengan Tuhan. Karena itu mempengaruhi nasib kita ke depan. Karena nasib dipengaruhi oleh keputusan dan pilihan kita. Gak usah lagi kepo-kepo tentang bagaimana siswa ke depannya. Kita karena kepo-kepo, kita lewat di Sudirman Street, ada peramal, pengen nyahoy, pengen tahu, ditipu oleh iblis gue. Wah, nasib kamu mah buruk kayaknya. Wah, udah mulai kepikiran. Terus ya buruk ya. Nah, keputusan kita salah, pilihan kita salah, makin buruk gitu. Percaya sama saya. Yang harus kita pikirkan, udah gak usah pikirin, udah mau jadi apa ke depan, terserah Tuhan. Yang penting saya percaya rancangan Tuhan baik, rancangan Tuhan damai sejahtera, rancangan Tuhan itu ajaib. Yang perlu saya pikirkan, bagaimana saya lebih peka dengan Roh Kudus, sehingga ketika saya menghadapi situasi ke depan, masalah yang saya hadapi, atau saya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini, saya memilih sesuatu yang benar. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Roh Kudus sedang memimpin saya, untuk menyertai saya, untuk saya bisa memilih dan memutuskan sesuatu yang benar dalam hidup. Gitu ya. Sehingga ketika kita memutuskan, kita semakin dekat dengan rancangan Tuhan yang ajaib. Sehingga kalau masih ada anak Tuhan yang ngomong, nasib saya buruk, salah. Kurang ikut IMC. Ya. Jadi pokoknya intinya adalah bagaimana kita harus belajar, sekali lagi, untuk bisa peka dengan Tuhan. Ya. Belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan seperti Daud. Gitu ya. Untuk selalu bertanya, apapun keputusannya, percayalah, Tuhan akan tolong kita semua. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Firman Tuhan saya serahkan pada host. Ya. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk sharing firman Tuhan-Nya. Malam hari ini sungguh memberkati kami semua. Sebelum kita ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan tutup dulu sharing firman Tuhan malam hari ini. Setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan mungkin ya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kembali untuk kami bisa mendengarkan sharing firman Tuhan, bagaimana kami nasib atau takdir yang harus kami lakukan. Sebetulnya itu tidak perlu Tuhan kami ketahui, tapi yang paling kami ketahui adalah Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa, masa depan kami sungguh ada,
Dan biarlah kami boleh tetap percaya hanya kepadamu, tidak lagi percaya pada ada hal-hal yang lain yang di luar Tuhan, yang membuat nasib kami menjadi buruk dan kacau, dan itu menjadi jerat buat kami semuanya. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami boleh tetap setia kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena memang kehidupan kami adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas yang sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan akan lebih memakai lagi di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam apapun yang dikerjakannya. Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih. Kalau sebentar kami mulai melanjutkan ibadah kami, Tuhan, mari Engkau akan pimpin kembali sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, masih ada waktu banyak nih. Ada lagu yang mau disampaikan di Bro Yusman, silakan. Ada ya? Atau Dari Bro Raffi mungkin. Bro Raffi ya, silakan Bro Raffi. Iya. Sambil mempersiapkan pujian, nanti kita juga akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akan disampaikan kepada Pak Lukas ya, silakan. Dan yang mendampingi. Bagiku
Oke, terima kasih Bro Raffi untuk pujiannya. Oke, saya buka langsung ke pertanyaan mungkin. Pria-prianya Tuhan malam hari ini ada yang mau ditanyakan mengenai nasib, nasib atau takdir ini, silakan. Kobunau, silakan Kobunau yang mau nanya Kobunau. Kobunau masih ada nggak ya? Ada yang nanya? Ya, malam. Malam, Kobunau, silakan kok. Ya, memang yang dijelaskan barusan mah nasib dengan takdir sama. Kalau di umum di Indonesia ya kan umumnya pakai mayoritas. Nasib dengan takdir kan dibedainnya. Jadi kalau di Kristen mah sama nasib dengan takdir tuh. Jadi pertanyaannya gimana, Kobunau? Ya berarti sama gitu. Takdir dengan nasib itu sama kalau di Kristen mah. Ya saya mah cuma nyimpulkan gitu tadi yang Oh, menyimpulkan dibawakan gitu. nasib sama takdir sama gitu ya, apa yang disampaikan Nah, oleh Pak Lukas. Oke, ya, itu aja mungkin ya. Oke, pertanyaan saya Pak Lukas gini, saya tuh kadang-kadang bertanya juga ya, kenapa orang yang sudah ikut Tuhan lama, rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi nasibnya nggak seperti apa yang mereka alami gitu ya. Misalnya mengalami mujizat, mengalami keberkatan yang luar biasa gitu dalam pekerjaan, di dalam usaha gitu ya. Kayaknya ya kerja 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 biasa aja gitu, nggak apa, nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan maju lah kasarnya mah gitu ya. Padahal kalau kita lihat pekerja apa pengiringannya tuh luar biasa sama Tuhan, rajin ibadah, rajin rajin ikutan komisi-komisi, persembahan, doa dan lain segala macam gitu ya. Akhirnya nanti timbulnya kalau saya lihat itu, jadi timbulnya orang jadi, aduh, saya ikut Tuhan kok begini-begini aja gitu ya. Nah udahlah, saya sebaiknya coba-coba gitu dalam tanda kutip nih ya, coba-coba. Siapa tahu yang tadi Pak Lukas katakan di Sudirman Street ada yang bisa mengubah saya gitu kan. Coba-coba ke situ gitu. Ada yang ke situ gitu ya. Nah ini gimana nih solusinya Pak Bro Lukas, silakan. Baik, gini Pak Rahmat ya. Saya pernah sampaikan kemarin waktu saya katekisasi baptisan, saya katakan gitu. Eh, Bapak Ibu semua di sini kenapa mau dibaptis? Dan mengatakan mau percaya Tuhan dan sebagainya. Tapi saya kasih warning ke mereka gini. Perlu diingat bahwa ikut Tuhan itu bukan seperti ketika kita minta kepada dukun dan kita tiba-tiba mengalami sesuatu yang magical. Harus siap dengan namanya proses Tuhan. Jadi saat ini kalau yang mau dibaptis mengharapkan sesuatu yang magical tiba-tiba nasibnya berubah gitu ya, lebih baik pikirkan lagi. Karena ikut Tuhan akan lebih sulit, kata saya katakan itu. Bukan gampang, sulit. Karena apa? Ikut Tuhan itu adalah proses yang harus kita jalani kehidupan bersama Tuhan. Justru kenapa Tuhan izinkan banyak sekali kita ini mengalami sesuatu yang mungkin berat buat kita. Dan kalau kita baca di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka nggak langsung mengalami sesuatu yang baik gitu ya. Tanda kutip. Mereka akan melewati masa-masa di mana mereka mengalami masa kelam. Dan di sana justru Tuhan sengaja mengizinkan itu supaya melihat bagaimana orang ini siap untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Makanya respon kita sebagai anak Tuhan jelas harus bertahan, karena kita harus ngerti bahwa proses Tuhan itu senang dengan proses. Tuhan nggak senang dengan namanya keinstanan. Kalau mau instan, datangnya sama yang instan juga, tapi nanti akhirnya bahaya juga buat kita. Karena buat iblis itu nggak pernah ngasih yang free. Ada tumbal, ada sesuatu yang akan dia minta nanti ke depan. Tapi kalau mau ikut Tuhan, Tuhan kasih free buat kita semua. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan perlu ini membentuk kita? Karena kalau kita tidak dibentuk, kita nggak akan kuat menerima berkat Tuhan. Karena istilahnya gini, Tuhan ini ingin setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita siap untuk diberkati, ini contoh tentang berkat ya.
Ketika kita siap diberkati, artinya kita sudah siap juga memberkati orang. Kalau konsep kita memikirkan kita kenapa saya usaha nggak berhasil hidup KKY segala macam, mikirnya aku dan ujungnya nggak berpikir bagaimana hidup saya harus diberkati jadi dampak buat orang. Tuhan tolong berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat. Kalau kita belum sampai situ, ya mungkin tunggu waktu Tuhan dulu, masih lama gitu ya. Tunggu prosesnya Tuhan dulu. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin membentuk kita semua anak Tuhan untuk kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya apa? Solusinya ya bertahan. Bertahan. Yakin aja, percaya aja bahwa Tuhan itu merencanakan yang baik. Mungkin kadang-kadang pikiran manusia kita, nafsu kita membuat kita mulai oleng gitu. Tapi percayalah, latih diri kita supaya kita tahu bahwa memang endingnya Tuhan ingin membuat kita siap dulu untuk menerima apa tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Itu terjawab nggak, Bapak Rahmat? Oke, Pak Lukas, terima kasih, Bro. Luar biasa. Ya, intinya kita harus mengikuti prosesnya Tuhan dengan sabar ya, Bro ya. Ikuti prosesnya Tuhan dengan sabar sampai benar-benar kita siap menjadi berkat. Begitu ya, Bro. Thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, Bro Lukas. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan, silakan. Saya mau sharing. Oh ya, silakan. Oh Ini ya, Pak. temanya Silakan. menarik ini, takdir atau nasib atau takdir. Tapi ini banyak dibahasnya nasib. Bagaimana menjelaskan kepada jemaat kalau ada yang menanyakan masalah takdir? Jadi apakah sama takdir dengan nasib? Dan ini harus bisa menjelaskan bagaimana kepada jemaat untuk bisa menjelaskan ini takdir atau nasib. Jadi memang kalau yang ya ini sharing aja pengalaman-pengalaman. Kalau kata orang ataupun orang banyak ngomong kalau takdir itu nggak bisa dirubah. Tapi nasib bisa dirubah. Dan juga firman Tuhan mengatakan juga di dalam Yesaya pasal 7 ayat 45b bahwa Tuhan itu menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Dan itu tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 45 ayat 7b-nya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan antara takdir dengan nasib? Karena sepertinya seperti ada perbedaan kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya menurut rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir, bagaimana menurut ya rekan-rekan ataupun pria-prianya Allah di IMC ini. Ya, ini menarik sih. Mungkin ada yang bisa masukan-masukan mengenai takdir dan takdir atau nasib. Baik, saya coba jawab ya. Terima kasih Pak Rudi buat pertanyaannya. Baik, kalau saya ingin menjelaskan secara dikata seperti definisi dari kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir dan nasib ini sebenarnya adalah berkesinambungan. Karena kalau baca di situ, definisinya adalah ketetapan Tuhan. Definisinya adalah ketentuan Tuhan. Cuma kalau kita lihat, memang dalam Alkitab banyak sekali katakan nasib di sana. Takdir nggak ada. Nasib ada. Tapi di situ dijelaskan nasib di situ konteksnya adalah keadaan yang sudah terlihat. Dan terlihat, oh nasibnya kayak gitu ya. Itu label-label yang sudah terjadi istilahnya. Kalau kita bicara tentang bahasa Inggris itu ada past tense, present dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan saya yang tadi saya bahas di nasib dan takdir tadi berbicara tentang masa depan. Kedepannya seperti apa? Ketetapan Tuhan sendiri itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara tentang present tadi, Tuhan ada tadi ayat tentang bagaimana ada nasib malang dan sebagainya. Ini penafsiran saya ya, mungkin ada yang lain bisa menambahkan.
Mungkin di situ adalah bagaimana nasib ini berbicara tentang keadaan yang memang Tuhan izinkan terjadi kadang-kadang buat kita. Supaya apa? Supaya tadi saya katakan tadi kita berbicara tentang kehidupan dengan prosesnya Tuhan. Tapi intinya gini, intinya adalah nasib dan takdir dalam konteks masa depan berbicara tentang rancangan Tuhan yang adalah mutlak. Nah, gimana nasib kita bisa berubah dan bisa berubah karena apa? Karena tergantung dari pilihan dan keputusan kita tadi. Makanya sekali lagi Roh Kudus, saya katakan tadi Roh Kudus memimpin kita untuk kita punya keputusan yang benar sehingga ketetapan Tuhan, masa depan yang Tuhan rancangkan ini bisa kita terima ketika kita punya pilihan yang benar. Itu maksud saya Pak Robi. Kebayang tidak? Jadi acuannya adalah bagaimana ini membicarakan tentang apa nih? Keadaan saat ini atau keadaan masa depan? Nasib yang gimana yang mau dibicarakan ini? Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan Bapak Gembala, mungkin silakan. Itu dari saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Gimana Pak Robi penjelasannya? Ya, masalahnya yang ya tadi itu masalah takdir itu kan tidak ada di Alkitab itu, kata takdir itu, tapi nasib ada. Tapi kadang-kadang ada jemaat juga kan suka ya nanya-nanya seperti itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada jemaat masalah ini takdir atau ya nasib? Jadi ya mungkin bisa berbagi pengalaman yang pria-prianya yang ada di sini mengenai takdir dan nasib itu. Ya seperti Pak Lukas bagus lah, ya bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang jemaat itu kadang-kadang pengennya lebih jelas lagi, dijelaskan masalah takdirnya, bagaimana takdir itu, gitu. Ya, saya boleh menambahkan sedikit, Bapak-Bapak. Koramat, puji Tuhan ya. Kedengaran suara saya, Koramat? Kedengaran. Oke. Suaranya putus-putus, Pak. Kedengaran suara saya? Aman. Bagus, Ya, bagus. kedengaran. Oke. Ya. Nah, kaitannya memang asik ya, memang setelah KBBI menjelaskan tentang arti takdir itu memang disetarakan dengan seartilah dengan nasib seperti itu ya. Dan saya berpikir seperti ini, dan justru saya menemukan juga di golongan orang percaya itu kadang nggak tahu mungkin nyeletup jadi seperti ini. Hidup ini seperti roda pedati gitu ya. Saya kurang setuju nih, gitu ya. Karena memang tadi sudah penjelasannya tentang pengertian tentang takdir ini atau nasib ini adalah hasil dari dari yang kita gumuli. Kalau saya secara pengertian rohaninya adalah bagaimana iman kita, yaitu nanti nasib kita. Orang Israel kan seperti itu semuanya. Ya, searti mungkin dengan seperti itu ya yang saya maksudkan ya. Jadi apa kaitannya dengan roda pedati gitu ya? Saya pikir saya nggak setuju dengan roda pedati. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Sebenarnya kita memposisikan iman kita itu supaya di mana kita berada sebagai orang percaya. Benar nggak? Jadi sehingga muncul kata nasib itu. Sebenarnya mungkin yang dikatakan Bapak Robi tadi itu, kenapa jemaat bertanyakan apa sih nasib, apa sih takdir? Sebenarnya itu adalah penyimpul dari segala sesuatu apa yang kita yakini, ya kan gitu ya kan? Apa yang kita imani seperti itu ya. Ketika kita mengimani dengan percaya apapun itu, saya pikir segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut dengan nasib tadi itu. Kan gitu ya. Nah, itu sebabnya saya hubungkan lagi dengan tadi saya sebenarnya mau meminta penjelasan kenapa sampai ada orang-orang percaya mengatakan hidup ini seperti roda pedati. Saya kurang setuju, gitu ya. Masa orang percaya mengatakan hidup ini seperti roda pedati, kadang di bawah, kadang di atas. Lah enggak. Kita bisa menentukan kita di mana ada dengan itu kualitas iman kita. Ya kan, dengan kita beriman seperti itu, ya kita bisa tetap berada di mana kita memposisikan hidup kita. Seperti itu.
Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Ini mungkin tambahan ataupun apa seperti itu ya. Tetapi yang jelas bahwa eh, apa namanya harus sepaham dulu tentang kata apa namanya nasib dan takdir ini sebenarnya yaitu dari apa namanya kesimpulan dari apa yang sedang kita percayai. Ya, jadi sebutlah itu nasib. Seperti itu mungkin. Ya kan gitu ya. Diartikanlah itu nasib gitu ya. Nah, jadi mungkin mungkin jemaat bertanya seperti itu mungkin karena pengkonotasiannya aja seram banget ya. Ya nasib, takdir atau mungkin mendengarkan penjelasan dari kepercayaan lain jadi sepertinya seram gitu ya. Ya, padahal sebenarnya pengertiannya adalah kesimpulan dari apa yang kita imani sebagai orang-orang Kristen. Ini kan cakupannya kan kepercayaan kita ya. Kan seperti itu sebagai orang-orang percaya. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan seperti itu. Dan sekali lagi tentang roda pedati itu saya nggak percaya. Ya, jadi kadang di bawah dan kadang di atas. Dan saya hubungkan itu adalah tentang keimanan. Dan saya hubungkan roda pedati itulah tentang apa ya nasib dan takdir. Jadi kalau saya di bawah berarti sedang rodanya sedang di bawah. Ya kan gitu ya kan? Enggak lah seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menentukan iman kita? Saya pikir kesimpulannya ya itulah yang kita dapat dari Tuhan, ya itulah nasib kita seperti itu. Karena orang Israel juga segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan iman udah terpaksa pasti itu jawabannya adalah sesuai dengan keimanannya. Gitu ya. Kalau arti jadi boleh saya katakan takdir dan nasib itu nggak perkara apalah gitu ya. Itu mungkin sebuah judul aja. Ya mungkin seperti itu. Baik, selamat malam. Saya mau ini, Pak Rahmat, sebentar, sedikit Ya, aja ya, Pak Lukas. Pak Cornelius. Sedikit antara judul dengan ayat pembuka, saya kurang cocok gitu ya bagi saya. Karena di dalam Kisah 1 ayat 7 bukan bicara tentang nasib itu. Ya. Nah, jadi memang di Alkitab tidak dituliskan. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 29, 30, kita ditentukan bukan ditakdirkan. Jadi kata takdir itu sebetulnya nggak ada bagi orang percaya itu. Jadi kita tuh ditentukan ya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang nasib memang itu tadi Pak Robi bilang di Yesaya 45 ayat 7 itu ya nasib mujur, nasib malang itu ada. Memang jelas dikatakan ya. Nah, jadi di awal aja itu judul dengan ayat pembuka saya kurang setuju begitu. Mungkin sedikit aja. Oke, mungkin nanti koreksi buat Kalau saya jawab dulu ketidaksinkronan ini. Silakan. Oke, Pak Cornelius. Ini sedikit ya. Kenapa saya tadi masukkan ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 7? Karena di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bagaimana nasib bangsa Israel. Bagaimana ini bangsa Israel akan dibebaskan. Kata Tuhan, jangan mengetahui masa dan waktu itu urusan Tuhan. Artinya saya ingin mengatakan memberikan gambaran bahwa ini nasib ini adalah sesuatu adalah rahasia Tuhan gitu. Saya ingin membuka dengan itu dulu supaya kita nggak paham bahwa jangan pernah memperdebatkan nasib dan takdir di kalangan kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita ini berbicara rancangan Tuhan. Kalau kita berbicara nasib, berbicara takdir, itu rancangan Tuhan. Itu adalah otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Udah nggak usah dipikirin gitu istilahnya begitu ya. Yang kita pikirin bagaimana kita harus tahu bagaimana kita memutuskan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah, satu pergumulan, satu apapun, bagaimana respon kita, bagaimana pilihan kita, bagaimana keputusan kita. Makanya harus peka sama Roh Kudus. Itu maksud saya. Gitu ya, Pak Cornelius. Thank you. Oke, itu Pak Cornelius, penjelasan dari Bro Lukas. Ya, saya maaf ya, itu kalau mau bicara tentang itu, tentang bangsa Israel mau mengetahui tentang itu, lebih baik bicaranya tentang takdir dulu, Bro Lukas, dibahas di dalam Roma, itu kan banyak. Paulus selalu mengatakan ditentukan itu di dalam 1 Efesus pasal 1 ayat yang ke berapa itu 5 atau 7. Itu dibahas di situ dulu kalau menurut saya, karena kalau konteks di Kisah 1 ayat 7 itu dari ayat sebelumnya itu jauh berbeda. Beda, jadi itu pengertiannya beda. Gitu. Ya, oke aja. Rahmat boleh? Oke, silakan Bro Andre. Silakan, Bro.
Ini menyambung pertanyaan Ko Robi, mungkin kalau kita ini sharing aja Ko Robi, mungkin buat kita semua juga berpendapat gitu ya. Memang Alkitab tidak bicara tentang takdir dan nasib sih, karena Alkitab sudah hidup yang ditetapkan Tuhan. Jadi amanlah buat orang yang percaya mah itu mah tadi udah dijelasin sama Bro Lukas ya, sama Pak Lukas ya. Nah, cuman karena kita ada di Indonesia, jadi kita juga mendengar juga versi-versi lain, terutama yang non-Kristen, karena ada takdir, ada nasib. Mungkin kalau versi mereka itu takdir adalah sesuatu yang nggak bisa dirubah, seperti lahir, mati, suku bangsa, warna kulit, ras, dan segala macam. Mereka kategorikan sebagai takdir. Tapi Alkitab jelas sangat menulis dengan jelas, mungkin tadi Kok Cornelius juga bilang, bahwa hidup kita itu ditetapkan Tuhan, asalkan kita hidup berkenan sama Tuhan. Jadi karena kita di Indonesia, mungkin orang akan selalu bertanya ini takdir atau nasib. Tapi udah dijawab sih sama Bro Lukas juga, karena orang percaya itu hidup ditentukan Tuhan, jadi hiduplah dalam ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi serapan itu sebenarnya mungkin membuat kita kabur, dan gimana menjelaskan ke jemaat, mungkin pertanyaannya itu ya Kak Robi ya. Ya, karena Ya. itu kalau banyaknya kan seperti itu. Kalau takdir katanya tidak bisa dirubah. Kalau nasib bisa dirubah. Ya, Betul. seperti itu. Tapi ya memang lebih tepat seperti tadi Pak Cornelius katakan, lebih tepat ditentukan daripada takdir. Memang bagus itu masukan juga. Ditentukan Tuhan, sudah ditentukan. Karena ada orang kalau ya pengalaman kesaksian, ada orang yang rajin usaha, orangnya rajin, usaha ini gagal, terus dia rubah-rubah, tapi tetap gagal. Sampai tuanya gagal. Bukannya males ya, orang males ya beda ya. Tapi ini orangnya rajin, usaha rajin, kerjanya rajin, cari duitnya rajin, tapi gagal saja di dalam usahanya gitu kan. Nah, kan mereka bertanya ini takdir atau nasib. Nah, gitu kan ya, seperti itu contoh. Jadi ya kita di sini ya memang menarik sih ya judulnya kalau ini di-sharingkan tuh menarik antara takdir atau nasib gitu kan. Jadi ya memang setiap orang kan punya pengalaman pribadi yang bisa disaksikan. Jadi orang itu rajin, terus terang saya akui orang itu rajin usahanya. Gagal ini ganti lagi, gagal usaha ini ganti lagi, tapi nggak hasil-hasil. Bilang ini nasib buruk atau apa? Nah, saya menemukan bahwa Tuhan seperti di dalam Yesaya pasal 45 ayat 7 itu, yang bahwa Tuhan tuh yang membuat nasib baik dan menciptakan nasib malang. Ya, pikir saya kamu nasibnya malang atau apa gitu kan. Itu yang ya cuman kan saya nggak berani ngomong itu, ya nasib kamu malang. Seperti di firman. Tapi tetap ini apa namanya, judul malam ini mengecoh sebenarnya ya. Takdir dan nasib sebenarnya. Jadi memang harus tetap baik lagi kepada pemahaman apa namanya, satu teologi yang utuh gitu ya. Tetap memang kehidupan kita ya ditentukan dengan iman kita. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi memang karena menerjemahkan takdir ini dan nasib ini sehingga seram gitu ya, dan kita terkontaminasi dengan pengertian yang di luar tadi itu. Begitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi sehingga liar kita kan di memori kita seperti itu ya. Tapi yang jelas segala sesuatu yang kita dapatkan yang disebut ya bolehlah, kalau saya tetap kekeh itu bahwa itulah nasib saya, itu tentang bagaimana saya beriman kan gitu ya kan. Itu hanya pemakaian kata aja. Jadi saya terkecoh dengan ini, tapi jadi membuat menarik tentang judul malam hari ini. Betul. Kalau dibahas judulnya ini temanya. Menarik sebetulnya ya kalau tema malam hari ini takdir dan nasib ini. Mungkin harus ada satu sesi lagi Bro Haiki ya kita bahas, karena waktunya kalau diterus-terusin ini bakal panjang ini. Ya. Nah, betul, ini bakal panjang karena menarik sekali ini kelihatannya ya. Kalau terus kita bahas, dan banyak sekali pendapat-pendapat yang membuat kita makin memahami akan takdir dan nasib ini. Masukan-masukan yang luar biasa malam hari ini banyak sekali. Puji Tuhan. Tapi karena waktunya juga udah hampir mendekati jam 9,
Saya serahkan aja ke Ya, Bro ada Haiki. sesi kedua. Silakan Bro Haiki. Ada sesi kedua aja. Bro Gunawan apa Bro Bro Gunawan? Gunawan mau komen juga, silakan. Udah sesi kedua aja lah gitu. Ya, Nanti sesi biar kedua aja, nanti panjang. kita perpanjang ya Bro Haiki. Bro Haiki ya, karena waktunya udah mepet nih. Nanti saya serahkan ke Bro Haiki dulu. Silakan Bro Haiki. Thank you Bro. Ini yang bikin tema Bro Anjas nih. Jadi liar senang. Thank you Bro Anjas, thank you Dr. Lukas, buat semua teman-teman. Terima kasih. Dan saya merasa diberkati sekali dengan tema takdir atau nasib ini. Dan kalau saya sendiri, saya pribadi, kalau dalam konteks orang percaya, ya saya setuju dengan Bro Lukas bahwa kita ini nggak usah kepo, nggak usah ingin tahu tentang takdir kita, tentang masa depan kita, tapi kita percayakan kepada Tuhan bahwa nasib, takdir kita itu adalah rancangan Tuhan, itu adalah murni misterinya Tuhan, itu adalah murni kedaulatannya Tuhan, dan keputusan dan pilihan seseorang, ketetapan mutlak Tuhan, dan itu adalah misterinya Tuhan. Pasti ada kebaikan di dalam Tuhan, dalam tiap takdir atau nasib yang kita alami, yang mungkin rancangan-rancangan Tuhan itu sungguh ajaib ya, sungguh benar bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, dan percayalah dan imanilah bahwa rancangan Tuhan itu sungguh baik adanya, dan tetap supaya kita tetap percaya pada Tuhan, dan supaya setiap pilihan dan kepercayaan kita itu tidak salah, dan itu harus kita latih. Kata itu kita harus latih setiap hari, harus ada latihannya untuk kita selalu bangun hubungan intim sama Tuhan, dan ketika ada hubungan intim sama Tuhan melalui doa pagi, melalui komunitas seperti ini, saya percaya nasib atau takdir kita pasti ada di tangan Tuhan, dan rancangan-rancangan Tuhan itu semuanya luar biasa. Thank you Bro, dan berkati. Saya akan bacakan pengumuman dulu ya. Oke. Pengumuman AMC sepanjang pagi hari ini, sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, dari hari Senin sampai Sabtu, tiap hari melalui Zoom di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, dan saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa ikut dalam kebaktian doa pagi ini. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Dedi Gunawan dengan tema panggilan seorang pria ya. Hari ini nasib atau takdir seorang pria, dan minggu depan adalah panggilannya. Panggilan seorang pria itu seperti apa? Kita akan dilayani oleh Pastor Dedi Gunawan di minggu depan, tanggal 13 Juli 2023 jam 19.30 di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Dan kita sama-sama untuk bisa mengikuti ibadah Zoom online seperti malam hari ini. Selanjutnya ini adalah ibadah raya kita. Ibadah raya kita hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dibagi 3 bagian, jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore, onsite dan online, yang akan dilayani oleh Pendeta Joe Lucas dengan tema Your Character is Your Destiny. Ya, saya juga mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa hadir dalam kebaktian ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya untuk mensupport kebaktian MC seperti malam hari ini, saya juga berharap supaya teman-teman AMC bisa mempersembahkan persembahannya melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Selanjutnya tidak ada tambahan, tapi saya mengingatkan bahwa hari Sabtu ada
pembekalan untuk ACG Hum atau Komsel jam 4 sore ya bro ya. Jam 4 sore saya berharap teman-teman bisa juga ikut dalam pembekalan ini karena pembicara ini adalah pembicara yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua bisa hadir dan mengikuti pembekalan ini yang akan diadakan Sabtu 8 Juli 2023 jam 4 sore. Komunitas sel sebagai penggerak gereja masa depan yang akan dilayani oleh Insinyur Bapak Edilio MTH di Jalan Pagarsi GPPS Agape Jalan Pagarsi nomor 136. Saya mengundang teman-teman sahabat AMC untuk bisa hadir karena ini adalah pembekalan yang sungguh penting, sungguh luar biasa dan untuk kita bisa dapatkan karena jarang sekali ya Pak Edilio bisa datang hari Sabtu dan itu adalah kesempatan buat kita semua untuk kita bisa mendapatkan kebenaran firman-Nya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengumuman malam hari ini dan saya serahkan kepada Pak Daniel sebentar untuk membahas tentang takdir dan nasib ini. Silakan Pak Gam, Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih. Luar biasa malam hari ini ya, saudara. Ya, ini yang ngasih tema nih, saudara Andreas kayaknya. Ya, tapi memang sudah dijawab semua oleh hambanya, saudara Lukas, luar biasa. Sebetulnya sudah jelas sekali yang sudah kita terima. Satu hal yang perlu kita pahami dalam hidup ini, bahwa tidak ada satupun yang lepas daripada agendanya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak ada di dalam kendali Tuhan. Maupun nasib, maupun takdir. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Sebab itu, ya kalau kita baca bahasa Indonesia sih, sebetulnya apa itu takdir? Nasib. Apa itu nasib? Pasti takdir itu jawabannya kalau bahasa Indonesia. Kalau sama juga kalau kita bahasa Inggris, apa itu takdir? Tentu destiny, kalau nggak salah. Ya, tujuan yang Tuhan telah tentukan. Ya, apa nasib itu fate kalau nggak salah. Ya, nasib itu fate. Apa itu fate? Kembali itu fate itu adalah ya takdir juga. Ya, jadi sebetulnya putar-putar di situ, saudara. Yang penting tadi bagaimana dalam setiap hidup kita ya adalah di dalam otoritas Tuhan. Itu sangat penting sekali, makanya tadi hambanya, saudara Lukas katakan, biarlah kita peka akan apa yang menjadi suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu satu hal yang saya ingin bagi kepada saudara, sesuatu, apa ya, saya katakan, bagaimana kita ini akan mencapai destiny yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, bukan dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan apa yang maksud saya begini, bukan proses-proses yang kita buat, gitu ya. Tetapi biarlah segala sesuatu proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu akan semakin kita mendekati tujuan Tuhan dalam hidup kita atau takdirnya Tuhan, ketentuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, saudara ya. Untuk mencapai destiny-nya Tuhan atau takdir tadi, saudara, bukanlah dengan sesuatu apa yang kita buat, proses-proses yang kita buat. Artinya, pilihan-pilihan sebau-mau kita, kehendak-kehendak mau-mau kita, ingin sebau-mau kita, bukan itu yang akan mencapai kepada destiny itu. Iya. Tetapi segala sesuatu, proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu yang akan hidup kita mencapai dan terus mendekat kepada destiny-nya Tuhan. Beda ya, tangkap ya saudara ya. Ada yang masih pusing di sini. Ya, serap nggak ya? Karena saya percaya ya semua nasib Malang, ya nasib apa Malang, mau Surabaya, mau Semarang, nah itu semuanya ada dalam kendali Tuhan.
Semuanya dalam proses Tuhan. Ya. Dan setiap proses yang Tuhan izinkan itu akan mendekati kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, wow, itu luar biasa. Tidak kita bisa bayangkan. Ya mungkin saudara nggak tahu bahwa dengan keadaan saudara seperti ini, ketika kita tetap hidup ya peka akan tuntunan Tuhan, setiap proses mungkin nggak enak yang sudah terjadi hari ini. Tapi pastikan bahwa saudara yang sedang alami itu bukan karena pilihan saudara, bukan karena apa sesuatu yang menjadi satu motif apa menjadi saya ya bukan keinginan kita, bukan satu ya kita yang mau ingin, tapi ialah itu semuanya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada hal yang seringkali yang menjadi ambisi kita, ya keinginan kita. Ya, biarlah kalaupun itu ada, ya mari kita selaraskan apakah itu sesuai dengan tujuan Tuhan atau enggak. Ya, mungkin bukan itu, tetapi kalau itu yang kita terus putuskan keinginan kita punya ambisi dan lain sebagainya, semakin saudara akan jauh daripada destiny Tuhan. Tapi semakin saudara izinkan semua proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, tadi katakan oleh Lukas, Tuhan itu senang dengan sebuah proses dalam hidup kita. Tuhan itu bukan sesuatu yang instan. Ya, sebab itu persiapkan setiap hidup kita, ya keadaan kita, apapun yang kita alami, yang penting tadi hidup kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, masa depan yang penuh, hari depan yang penuh harapan. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, pasti akan mendatangkan kebaikan. Sesuai rencana, orang yang masuk dalam rencananya, dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya mau nanti, ya, hambanya, Saudara Robi, untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih di mana kami telah ya ibadah online Tuhan, dan kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan, untuk kami selalu dekat kepada Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, singkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran kebenaran firman Tuhan dimanapun hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan pakai juga keluarganya untuk menjadi saksi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Ketua MC Bro Haiki juga Tuhan juga pakai agar dia juga untuk boleh menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian di dalam kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan kepada Bro Haiki sebagai Ketua MC, berikan kekuatan kesehatan. Tuhan juga pakai keluarganya juga untuk menjadi alat-Mu untuk disaksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk para aktivis AMC yang telah bertugas malam hari ini. Tuhan juga pakai dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan urapi dengan urapannya pada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alatnya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan juga Bapak Pendeta Daniel sebagai gembala sidang di GPPS Agape. Tuhan juga tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar hamba-Mu dapat mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, sehingga jiwa-jiwa yang ada, yang telah Tuhan percayakan, boleh bertambah-tambah, baik sebagai kuantitasnya maupun kualitasnya. Tuhan, biarlah sidang jemaat Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu boleh senantiasa hidup
seturut dengan karakter daripada Engkau Tuhan, hingga nama Tuhan permuliakan, dan Tuhan juga memberkati keluarganya, anak istri cucunya dimanapun juga, keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel, ya mereka boleh menjadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan juga memakai setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan, pria-prianya Allah di AMC, Tuhan juga pakai. Tuhan juga berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada setiap pria-pria AMC ini, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Kau yang senantiasa mengasihi daripada pria-prianya Allah yang ada di AMC ini. Dan sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya di dalam pada malam hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja hamba mau memberkati setiap orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus